Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, PT Pertamina siap memproduksi D100 atau Green Diesel pertama yang ada di Indonesia usai berhasil melakukan uji coba pengolahan 100% minyak kelapa sawit menjadi green energy berupa pengolahan refined, bleached, and deodorized palm oil atau RBDPO yang menghasilkan produk Green Diesel atau D100. Kesiapan Pertamina dalam memproduksi green diesel berjumlah 1.000 barel per hari pada fasilitas existing kilang Dumai dipastikan akan terwujud melalui pengolahan refined, bleach, dan deodorized palm oil atau RBDPO 100%. RBDPO adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga tak ada getah dan baunya. Uji coba pengolahan produksi yang dilakukan pada 2 hingga 9 Juli 2020 tersebut merupakan uji coba ketiga setelah sebelumnya melakukan uji coba pengolahan RBDPO melalui co-processing hingga 7,5% dan 12,5%. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyebutkan hadirnya inovasi yang menghasilkan produk green energy telah menjawab tantangan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus tantangan penyerapan minyak sawit yang saat ini produksinya mencapai angka 42,46 juta metrik ton dengan serapannya sebagai FAME atau Fatty Acid Metal Ester sekitar 11,5%. Pada saat yang bersamaan di kilang Pelaju, Pertamina juga akan membangun unit green diesel dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 barel per hari. Nike menambahkan hal ini membuktikan bahwa secara kompetensi dan kapabilitas Pertamina pada khususnya dan anak negeri pada umumnya memiliki kemampuan dan daya saing dalam menciptakan inovasi. Indonesia mampu memproduksi bahan bakar terbarukan dan hasilnya tidak kalah dengan produk energi ramah lingkungan produksi perusahaan kelas dunia. Selanjutnya pengolahan RBDPO menjadi D100 di kilang Dumai dapat direaksikan dengan bantuan katalis dan gas hidrogen untuk menghasilkan produk green diesel. Ya, jadi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita akan produksi di sini untuk 1.000 barel per hari dan terus akan ditingkatkan nanti oleh tim Dumai. Kemudian nanti di akhir tahun kita akan produksi untuk aftur dengan RBDPO juga. Dan selanjutnya kita akan produksi di kilang Cilacap 3.000 barel per hari yang akan terus kita tingkatkan menjadi 6.000 barel per hari dan selanjutnya adalah di Pelaju 20.000 barel per hari. Jadi itu rencana kita untuk B100 dan B100 itu. Selain itu, Nike menambahkan apresiasi atas dukungan pemerintah kepada Pertamina untuk mewujudkan produk bahan bakar dengan menyerap bahan baku dalam negeri dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai menguji ketahanan energi Indonesia saat pandemi, saat ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat pagi, Pak Mamit. Selamat pagi, Mas Diki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Mamit. Semangat selalu ya, sehat selalu ya. Iya, insyaallah. Baik, Pak Mamit, kita spesifik bicara mengenai bagaimana sebetulnya ketahanan energi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita kemudian membahas banyak hal menarik lainnya gitu ya soal energi. Menurut Anda kita cukup tahan atau tidak? Ataupun mungkin dari indikator-indikatornya kita cukup memenuhi atau tidak? Sebenarnya secara peraturan kita sudah ada Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang rancangan umum energi nasional kita. Di situ memang diatur terkait dengan tataran rencana energi kita ke depannya seperti apa. Jika memang dalam RUN tersebut komitmen kita dalam melaksanakan itu berjalan dengan baik, saya kira ketahanan energi nasional bukan lagi menjadi isu seperti saat ini. Tetapi karena ini sudah tertata dengan rapi yang diharapkan oleh pemerintah, karena ini masuk ke prioritas kelima pemerintahan Jokowi pada saat itu, Jokowi JK. Jadi ini sudah menjadi skala prioritas harusnya terkait dengan rancangan umum energi nasional kita ke depannya. Nah, di tengah pandemik ini saya melihatnya bahwa ketahanan energi kita juga bisa dikatakan berjalan dengan baik lah ya, dan cukup tahan kita. Karena sejauh ini saya melihat pertama dari sisi indikasi, karena bicara masalah tentang ketahanan energi di rumah, di masyarakat terutama terkait dengan suplai, itu untuk listrik sejauh ini berjalan dengan baik ya. Tidak ada gangguan ataupun tidak ada keluhan dari masyarakat terkait dengan suplai listrik selama mereka pandemik ini gitu kan ya. Nah, bahkan untuk itu bahkan berlebih lah PLN dengan kesiapannya, mereka membuat satu cadangan yang cukup signifikan sehingga tidak terjadi blackout ataupun gangguan di berbagai macam wilayah lah ya, di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dan berjalan dengan baik sekali. Dari sisi untuk BBM saya kira memang terbalik ya, karena kan konsumsi BBM saat ini menurun drastis ya di tengah pandemik, di mana posisi berkurang sekitar 24% secara nasional.
Dan ini juga saya kira sangat mempengaruhi Pertamina seperti kita tahu, terutama dari sisi cash flow-nya mereka. Tetapi Pertamina tetap berkomitmen untuk menjaga dan menyalurkan BBM sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga dengan LPG 3 kg, sebagaimana penugasan yang mereka diberikan ke mereka pun bisa berjalan dengan baik, tidak ada keluhan. Walaupun ada kelangkaan-kelangkaan, saya kira itu hanya di beberapa wilayah, tapi Pertamina cukup sigap dalam mengingkapi jika ada keluhan dari masyarakat. Dan lagi saya kira secara pandemik ini saya kira cukup bicara indikator, kita cukup baik dan cukup tahan, tinggal ke depan bicara tentang yang lain. Apakah seperti yang disampaikan Bu Nike, ke depan kita bicara tentang ataupun pemerintah sendiri terkait dengan ketahanan energi, kita tetap tentang program RDMP, dia akan tetap berjalan, GRA juga tetap berjalan. Bahkan tadi terkait dengan B100 pun satu hal yang capaian yang luar biasa sekali yang saya kira harus kita apresiasi ke depannya. Ya, artinya secara upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh stakeholders energi di Indonesia, kita sudah mengarah ke capaian-capaian indikator ketahanan energi yang menuju ideal ya, Pak Mamit. Saya kira kalau bicara apa yang perlu dicermati sebetulnya? Ada nggak satu hal yang sebetulnya kalau di hal-hal tersebut ataupun mungkin di hal-hal yang mungkin Anda nanti bisa sampaikan, ada perbaikan secara capaian indikator ketahanan energi kita bisa lebih cepat ataupun mungkin secara levelnya kita bisa lebih tinggi lah? Ya, saya melihatnya bahwa kalau bicara saat ini sesuai dengan target RUN kita 23% kita itu mix energi, dengan kondisi saat ini sepertinya agak sulit tercapai ya. Untuk 2023 kita sebanyak 23%, terus juga nanti 2050 sebanyak 31% untuk mix energi ini sepertinya akan cukup tantangannya cukup besar lah ya. Yeah. Tapi dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang dipersiapkan tadi dengan B30 yang kemarin sudah berjalan, terus juga sekarang dengan program B100, mudah-mudahan ini bisa tercapai ke depannya. Itu dari sisi kita melihatnya dari terkait dengan renewable energy. Dari sisi konvensional, saya kira soal sisi konvensional kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Mamit, karena kita harus jeda dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, sebelum saya lanjutkan perbincangan, pemirsa, beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai produksi biodiesel selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015, 1,6 juta kiloliter, angkanya kemudian terus meningkat, walaupun di tahun 2017 sempat mengalami penurunan dari 3,7 di tahun 2016 ke 3,4 di tahun 2017. Sementara itu di November 2019 ada di 9,6 juta kiloliter. Dan ini kami kompilasi datanya dari Kementerian SDM dan juga Aprobi. Sementara itu secara konsumsi domestik dan ekspor biodiesel, untuk yang warna kuning ini adalah konsumsi domestik, kemudian yang warna merah adalah untuk tujuan ekspor. Secara konsumsi memang di dalam negeri sendiri untuk biodiesel terus mengalami peningkatan dari 0,91 juta kiloliter ke 3 juta kiloliter di tahun 2016, 2015 ada 0,91 juta kiloliter. Kemudian di November tahun 2019 sebanyak 6,9 juta kiloliter. Kembali kita berbincang bersama Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Pak Mamit, tadi pada saat jeda ada menyampaikan bahwa untuk bauran energi baru terbarukan di tahun 2025 mencapai 23%, ini agak berat. Mungkin Anda bisa elaborasi sedikit mengenai ini, Pak Mamit. Iya, saya kira cukup berat untuk dicapai. Pertama karena memang dengan program 35.000 megawatt di mana hampir 90% itu menggunakan batu bara, secara otomatis semakin tinggi persentasenya untuk mengejar terkait dengan ketertinggalan tersebut. Jadi memang cukup berat. Kecuali nanti pemerintah memang benar gencar untuk meningkatkan renewable energi ini dengan program-program yang sudah ada seperti B30 kembali ditingkatkan, bahkan B100 pun kembali ditingkatkan kembali untuk berjalan dengan secara maksimal. Bahkan ke depan sesuai dengan itu Pertamina akan mencoba untuk menyiapkan aftur dari bahan bakar
nabati. Bahkan kemarin Bu Nike pun menyampaikan bahwa bukan cuma aftur, nanti bensin pun atau gas oil pun kita akan menggunakan bahan bakar dari nabati tersebut. Saya kira dengan inovasi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pertamina ataupun pemerintah nanti ke depannya, badan usaha bisa paling tidak bisa mengejar ketinggalan pada target dalam ruang tersebut. Ini satu langkah positif yang saya kira harus kita apresiasi dan harus kita dukung, bahwa pemerintah berkomitmen untuk ke green energy ya, walaupun kita tahu bahwa energi konvensional ataupun energi fosil ini tidak akan bisa ditinggalkan begitu saja, tetapi memang tetap penting karena kita tahu bahwa dalam APBN saja penyumbang terbesar salah satunya adalah PNBP kita di sektor migas. Dengan demikian bicara tentang ketahanan energi, saya kira Pertamina dengan program RDMP dan GRR-nya tetap dilanjutkan. Itu salah satu cara kita bagaimana kita bisa melakukan menguji ketahanan energi nasional kita dengan kita coba mengurangi impor dan lebih banyak memproduksi minyak ataupun gas di dalam negeri. Saya kira itu salah satu solusi kita. Di samping itu juga dengan terintegrasinya kilang ataupun kilang tersebut dengan petrokimia, saya kira itu wajib ya, karena ke depan petrokimia menjadi salah satu bisnis unit yang memang cukup signifikan. Dari setiap satu barel minyak bumi itu bisa dihasilkan banyak sekali produk yang berhubungan dengan petrokimia. Jadi kilang terintegrasi saya kira menjadi salah satu solusi ketahanan energi nasional kita ke depan. Di samping juga renewable energy yang saya kira harus terus ditingkatkan. Jangan hanya renewable energy ini menjadi seperti anak tiri yang tidak terlalu diperhatikan. Ini yang sering saya kritik pemerintah. Jangan jadikan renewable energy ini adalah anak tiri. Ke depan kita akan lari ke sana. Negara-negara lain sudah lari berpikir bagaimana renewable energy ini bisa menjadi energi primer mereka. Mereka sudah melakukan shifting. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di dunia pun sudah mulai shifting ke sana. Kita ambil contoh Statoil dulu adalah punyanya perusahaan Norwegian, dan sekarang berubah menjadi Statoil dengan asumsi bahwa mereka tidak cuma bicara menjadi NOC, tetapi juga lebih kepada energi, perusahaan energi. Pertamina pun sekarang sama, saya kira dengan semangat yang sama. Kemarin Bu Diko menyampaikan bahwa mereka tidak hanya bicara tentang energi fosil, tapi bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia terkait dengan ketahanan energi nasional seperti program DME, terus juga yang B100 kemarin. Saya kira ini salah satu langkah yang sangat strategis dan harus kita dukung agar renewable energy ini tidak menjadi anak tiri kembali lah. Baik, ya seperti Anda tadi sampaikan, saat jeda Arab Saudi saja yang memiliki cadangan minyak yang banyak sudah melakukan shifting ke renewable energy gitu ya, bahwa ini memang memperlihatkan bahwa ancaman defisit energi fosil ini kemudian semakin nyata. Pak Mamit, mengenai komitmen dan juga investasi, ini adalah two main issues lah ya ketika kita bicara mengenai continuity ataupun sustainability dari energi baru terbarukan. Dua isu ini menurut Anda makin kentarakah dan sejauh mana sebetulnya dalam hal komitmen dan juga investasi yang dilakukan oleh stakeholders di energi Indonesia ini menunjukkan perbaikan? Ya, saya kira pemerintah sekarang sudah coba untuk melakukan perbaikan yang cukup signifikan, di mana salah satu yang menurut saya cukup penting adalah dengan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, di mana ini menjadi salah satu kunci kita ke depannya untuk meningkatkan EBT kita. Karena dengan adanya satu undang-undang, satu kepastian hukum, secara otomatis ini tidak ada kepastian hukum yang bisa diterima oleh investor ke depannya, sehingga mereka bisa memberikan komitmen pasti terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Karena salah satunya adalah sama seperti migas sekarang, karena revisi undang-undang migas yang tidak selesai, sampai sejauh ini banyak ketidakpastian dari sektor hukum yang menyebabkan iklim investasi kita bisa dikatakan kurang terlalu menarik lah ya. Nah, untuk EBT ini saya harapkan mungkin ini menjadi prioritas dari pemerintah dan DPR ke depan agar bisa segera diselesaikan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan, sehingga targetan untuk mix energi dalam rancangan umum energi nasional kita bisa tercapai ke depannya sih. Itu sih yang saya kira, dan komitmen-komitmen itu perlu segera dilakukan. Dan satu hal lagi terkait dengan harga, pricing ini sepertinya menjadi kendala ketika investor melakukan investasi, tetapi dari sisi lain, dari sisi harga untuk EBT ini yang dibeli oleh PLN sepertinya masih kurang menarik untuk bagi para investasi. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah, agar bagaimana kita bisa mengembangkan EBT ini, tetapi di sisi lain, yaitu harus memberikan suatu hal yang menarik ataupun intensif tersendiri sehingga bisa lebih berkembang lagi. Mengenai itu kita akan bahas lebih detail di segmen berikutnya, Pak Mamit, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.
Kembali di Market Review masih berbincang tentu saja bagaimana kita meraih ataupun mencapai level ketahanan energi yang ideal begitu. Bagaimana sebetulnya energi baru terbarukan dapat menjadi sumber energi yang dapat mendukung ketahanan energi Indonesia ke depan. Tadi sudah disampaikan sebetulnya ada nilai keekonomian energi baru terbarukan yang menjadi isu lah ya dari point of view pengusaha ataupun investor. Komitmen memang sudah ada, tapi ujungnya kalau hitung-hitungannya nggak masuk, nggak cincai nih gitu ya Pak Mamit ya. Menurut Anda insentif-insentif apa yang bisa diberikan supaya secara pertumbuhan dari energi baru terbarukan ini cepat geraknya dan bisa betul-betul menyokong capaian ketahanan energi Indonesia? Ya, saya kira yang namanya pengusaha pasti kan akan berhitung kapan dia akan mencapai break-even point ya. Nah, ini yang menjadi dasar mereka untuk melakukan investasi dan berkomitmen dalam pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, selama harga tidak masuk ataupun tidak ekonomis, pasti investor akan berpikir untuk berinvestasi di sini. Perlu ada intensitas tersendiri yang diberikan oleh pemerintah sehingga pengembangan EBT ini bisa berjalan secara maksimal. Seperti misalnya saya menyarankan kemarin bahwa untuk EBT ini kita graduali harganya, misalnya di awal itu harganya memang cukup tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu akan ada penurunan sehingga harga akan murah di tahun-tahun berikutnya. Memang PLN akan menanggung harga terlebih dahulu yang cukup besar, akan ada menanggung dulu terlebih dahulu, tetapi seiring berjalannya waktu pasti itu akan terus berkurang sehingga di satu sisi dari sisi harga listrik pun akan berkurang, tapi di sisi lain investasi pun bisa terus berkembang karena mereka mengatakan bahwa ini tidak terlalu lama mereka mendapatkan break-even point di usahanya mereka, saya kira. Baik. Keekonomian tentu saja bukan hanya membahas dari point of view pengusaha saja, masyarakat sebagai end user juga memang perlu dipertimbangkan dalam hal keekonomian energi baru terbarukan gitu. Kita bicara mengenai bagaimana sebetulnya sumber-sumber energi ini dapat accessible in terms of economical gitu dari masyarakat. Nah, sejauh ini upayanya seperti apa supaya betul-betul menjamin akses dari masyarakat sendiri untuk bisa mendapatkan lah ya energi-energi tadi. Apakah secara keekonomian dari point of view masyarakat sebagai end user sudah friendly nggak menurut Anda? Untuk saat ini memang kalau kita bicara energi terbarukan ya seperti solar panel ataupun bicara masalah wind power itu memang masih belum terlalu ekonomis ya, karena memang masih cukup tinggi investasi ataupun biaya yang dikeluarkan. Bahkan untuk masyarakat, seandainya masyarakat ingin membuat saat di rumahnya ada solar panel pun investasinya cukup besar ya. Tetapi saya kira seiring berjalannya waktu bisa mereduce cost sehingga ke depan renewable energy ini tidak satu hal yang mahal, tetapi memang bisa dijangkau oleh semua masyarakat dan buat saya itu harus bisa segera dilakukan. Kita punya teknologi, masyarakat juga, bahkan kita punya ahli-ahli baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang memang ke depan harusnya bisa kita panggil, kita gunakan, kita ajak diskusi bagaimana supaya renewable energy ini bisa menjadi murah terkait dengan teknologi yang akan digunakan seperti teknologi katalis. Saya kira juga ini cukup signifikan dan ke depannya. Ini saya kira harus kita panggil orang-orang di luar ataupun ahli-ahli tenaga ahli kita yang berada di luar negeri untuk berdiskusi bagaimana bisa menciptakan renewable energy yang lebih murah. Karena potensi bioenergi ini sangat besar sekali. Ini kita baru bicara dari sisi CPO kemarin gitu kan. Tetapi sebenarnya kita masih punya potensi-potensi yang lain yang memang mesti kita garap, yang bisa kita pertimbangkan sebagai sustainable energy kita ke depannya. Jangan sampai kita tergantung dengan energi fosil. Karena buat saya pun energi fosil pun sekarang memang penting, tetapi ke depan juga akan terus menyusut. Nah, tinggal justru ke depan pun energi fosil pun akan berhadapan dengan tingginya cost biaya produksi per barrel. Nah, dibutuhkan teknologi-teknologi sendiri seperti EOR yang memang harus dikembangkan oleh pemerintah sehingga cadangan energi kita terutama migas pun ke depan bisa lebih meningkat lagi. Target pemerintah untuk 1 juta barrel pun bisa tercapai di tahun 2030. Yang paling penting adalah kita sama-sama mengawasi komitmen dari stakeholders energi Indonesia agar bukan hanya ketahanan tapi kemandirian dan juga kedaulatan energi kita bisa capai sama-sama. Mas Mamit ataupun Pak Mamit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Mamit. Terima kasih Mas Vicky. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.